Selamat pagi semuanya anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Baik, anak-anak ibu, coba dulu dibuka bukunya, dibuka bab 2. Oke, diambil buku catatannya. Nah, sudah diambil anak-anak ibu? Nah, sebelum kita memulai, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita belajar peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, jadi tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Contohnya, dalam sekolah kan ada tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah ini kan merupakan aturan yang ada di sekolah. Nah, gunanya apa untuk anak-anak ibu? Kenapa kita di sekolah kita harus ada peraturan? Nah, supaya terciptalah ketertiban di sekolah, supaya tidak ada yang datangnya terlambat saat belajar. Makanya ada tata tertib di sekolah. Kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar merupakan hukum tertinggi ya anak-anak. Harus diingat itu. Nah, atau itu sering disebut sebagai hukum tertulis. Ingat, undang-undang dasar merupakan hukum tertulis. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu kelompok kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Nah, naskah itu adalah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan, yang seperti Ibu bilang tadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tapi hukum tertinggi tetaplah Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi semua peraturan perundang-undangan itu harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Peraturan perundang-undangan harus dibuat itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Nah, maksudnya kalau tidak dipatuhi Undang-Undang Dasar ini, maka masyarakat Indonesia jadi tidak kehidupannya itu mengarah ke ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadilah kerenggangan dalam masyarakat atau jauhnya perpecahan dalam negara, misalnya adanya konflik dalam suatu negara tersebut gitu. Maka sebagai warga negara kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kepatuhan warga negara terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Paham ya anak-anak ibu? Jadi misalnya kalau di sekolah, kalau kalian itu mematuhi peraturan tata tertib sekolah, maka lingkungan di sekolah akan menjadi tertib
dan nyaman gitu. Nah, begitu pula di dalam negara kita memiliki peraturan perundang-undangan. Itu harus dijalankan. Supaya apa? Supaya menjaga keteraturan, tertib, tidak terjadinya konflik. Paham ya? Oke. Bila ada yang tidak mengerti, anak-anak ibu silakan bertanya kepada ibu. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, tetap menjaga kesehatannya semuanya.